Kali ini, Nina ingin menyampaikan cerita pendek yang berjudul Divo dan Mimpi di Bawah Langit Senja. Mari kita mulai. Divo dan Mimpi di Bawah Langit Senja. Divo, seorang siswa SMA yang pendiam, selalu terpaku pada langit senja. Setiap sore, ia akan duduk di halaman belakang rumahnya, menatap warna jingga kemerahan yang perlahan memudar. Baginya, langit senja adalah kanvas yang menampung segala mimpinya. Divo bermimpi menjadi seorang penulis. Namun, ia selalu ragu untuk membagikan tulisannya. Setiap kali ia mencoba menulis, bayangan keraguan selalu menghantuinya. Ia takut karyanya tidak akan dihargai. Takut tidak ada yang peduli dengan cerita yang ingin ia sampaikan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Laras. Laras adalah seorang gadis yang ceria dan penuh semangat. Ia juga seorang penulis. Tetapi berbeda dengan Divo, Laras sangat percaya diri dengan karyanya. Laras sering menghabiskan waktu di taman sekolah, membaca buku dan menulis puisi. "Kenapa kamu selalu di sini, Divo?" tanya Laras suatu sore saat ia melihat Divo sedang menatap langit senja. "Aku suka langit senja," jawab Divo singkat. "Aku juga. Tapi, aku lebih suka menulis tentangnya," kata Laras sambil tersenyum. "Kamu punya cerita apa di langit senja itu?" Divo terkejut. Ia belum pernah berpikir untuk menceritakan apa yang ia lihat di langit senja. Biasanya, ia hanya menikmati keindahannya dalam diam. "Aku tidak tahu," jawab Divo. "Coba ceritakan padaku," pinta Laras. Maka Divo mulai bercerita. Ia menceritakan tentang warna-warna yang berubah, awan yang seperti terbakar, dan perasaan damai yang ia rasakan. Laras mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar-binar. "Itu cerita yang indah, Divo," kata Laras setelah Divo selesai bercerita. "Kamu punya bakat menulis yang terpendam. Jangan takut untuk membagikannya." Kata-kata Laras menyentuh hati Divo. Untuk pertama kalinya, ia merasa percaya diri dengan tulisannya. Ia mulai menulis cerita tentang langit senja, tentang pertemuannya dengan Laras, dan tentang mimpi-mimpinya yang lain. "Dulu, aku hanya menulis untuk diriku sendiri. Tak ada yang tahu, kecuali langit dan bantal di kamarku. Tapi sejak Laras membaca satu ceritaku, kata-kata itu mulai berani. Berani keluar, berani dilihat, berani didengar." Di perpustakaan sekolah, mereka memilih meja yang paling sepi, lalu saling menantang untuk menulis satu cerita pendek setiap minggu. Laras sering memberi komentar seperti editor profesional, sementara Divo belajar memperbaiki narasi dan membangun tokoh dengan lebih dalam. Divo dan Laras sering bertemu di taman sekolah, berbagi cerita dan ide. Mereka saling mendukung dan memotivasi. Divo mulai berani membagikan tulisannya, dan ia mulai mendapatkan apresiasi dari teman-temannya. Namun tidak semua respons positif. Ada saja yang mencibir, menganggap Divo terlalu melankolis. Tapi Laras selalu hadir dengan semangatnya. "Jangan pernah menyesuaikan mimpimu hanya karena orang lain tidak mengerti bentuknya," katanya suatu hari. Suatu hari, Divo memberanikan diri untuk mengikuti lomba menulis cerita pendek. Ia menulis cerita tentang seorang anak laki-laki yang belajar percaya diri dari langit senja. Ia mengirimkan ceritanya dengan harapan, tapi tanpa ekspektasi besar. Selama masa menunggu pengumuman, Laras terus menyemangati Divo. Mereka juga berjanji, jika cerita Divo menang, mereka akan pergi ke pameran buku bersama, memakai jaket pasangan yang telah mereka incar sejak lama. Beberapa minggu kemudian, pengumuman pemenang lomba dilakukan. Divo tidak menyangka, ceritanya memenangkan juara pertama. Ia sangat bahagia. "Aku tahu kamu bisa, Divo," kata Laras sambil tersenyum gembira.
Saat itu, langit senja di belakang sekolah menjadi saksi tawa dan tangis bahagia mereka. Divo merasa seperti mimpi. Ia yang dulu tak berani menunjukkan tulisannya pada siapapun, kini berdiri dengan kepala tegak di atas panggung kecil di aula sekolah, membacakan karyanya di depan teman-teman. Divo tersenyum. Ia akhirnya menemukan keberanian untuk mengejar mimpinya. Ia belajar bahwa langit senja tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi juga bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan untuk meraih mimpi. Dan ia juga belajar bahwa dukungan dari orang terdekat, seperti Laras, adalah kunci untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Waktu terus berlalu. Setelah lulus, Divo diterima di jurusan sastra di universitas ternama. Laras memilih komunikasi karena ia ingin menjadi jurnalis yang membela suara-suara kecil. Meski mereka tidak satu kampus, mereka berjanji untuk tetap menulis bersama, mengirimkan satu karya setiap 2 minggu. Suatu malam, saat hujan gerimis menemani, Divo duduk di balkon depan kamarnya, menatap senja yang sedikit tertutup awan. Di layar ponselnya ada pesan dari Laras. Aku sedang menulis puisi tentang senja yang mencintai matahari, meskipun tahu ia tak bisa memilikinya sepanjang hari. Kamu tahu, senja itu kamu. Divo tertawa kecil, lalu membalas. Dan aku sedang menulis cerita tentang seorang gadis yang mengajari bintang untuk berani bersinar. Bahkan di langit paling gelap. Itu kamu, Laras. Keberanian. Bukan hanya untuk menulis, tapi untuk percaya bahwa cerita yang kamu punya layak untuk didengar. Dan Laras menambahkan, juga cinta. Karena tanpa cinta pada hidup, pada orang-orang, dan pada langit senja, cerita akan kehilangan jiwanya. Divo terdiam beberapa saat, kemudian, Laras, bolehkah jika aku... Laras tersenyum, kemudian membalas, tentu saja boleh Divo, sambil menyadari kalau ada semburat merah di pipinya. Dan, tiba-tiba saja gerimis berhenti, ada bunga warna merah jambu terlihat di taman seberang jalan. Merah jambu, seperti suasana hati mereka. Cerita Divo dan Laras menjadi bukti bahwa keberanian bisa tumbuh perlahan, seperti warna jingga yang menyusup pelan di langit sore. Bahwa cinta bukan sekadar rasa, tetapi juga dorongan untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan bahwa mimpi, meski sederhana, jika dikejar bersama dengan semangat dan keyakinan, akan menemukan jalannya. Langit senja masih ada di sana. Begitu juga mimpi-mimpi mereka.